Pak AGK juga janji di sini bahwa tidak ada lagi investasi semen, tapi ternyata kan masih ada, Pak. Itu satu ya. Ini tolong dibereskan sama Bapak. Yang paling concern itu sekarang pimpinan, saya, Pak. Pimpinan mohon maaf, boleh nggak saya? Boleh. Silahkan Pak Bahlil. Izin pimpinan. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya izin Pak Andre, Ya. menyangkut semen. Saya kok malah jadi bingung ya. Kelihatannya Pak Andre lebih tahu izin semen daripada saya ini kelihatannya. Pak Andre, saya ingin menyampaikan kepada Pak Mufti juga. Moratorium semen itu tidak diputuskan di ratas. Ya. Ini sumber daya alam kita harus dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu Pak Bahlil, dan saya percaya Pak Bahlil NKRI lah. Nah, tolong Pak Bahlil cari solusinya. Terima kasih Pak Bahlil. Urusan semen nanti dicatat dalam kesimpulan rapat ini. Saya terganggu betul. Nanti Pak Imam, Deputi Dalax, kita melakukan audit produksi dari seluruh semen. Baru kemudian kita bandingkan antara total kapasitas produksi dan realisasi dan permintaan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini, tapi tolong juga jangan saya dianggap main-main dengan urusan ini, Pak Andre. Saya sejak mahasiswa nggak pernah main-main, dan ini saya akan usut betul, Pak Andre. Tetapi kalau kita dukung Pak Bahlil. Tapi kalau seandainya kapasitas terpasang akan lebih besar daripada kapasitas produksi dan kemudian permintaan semen naik, maka kami akan membuat kebijakan baru. Saya nggak pusing dengan yang lainnya. Saya ngerti nih cara main ini. Kita ini pedagang, Pak. Aku tahu ini cara main begini. Bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk bagaimana mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas. Jadi Pak gitu, Pimpinan, kita tidak meragukan idealisme Pak Bahlil. Kita memberikan solusi, masukan kepada Pak Bahlil. Bagaimana teman-teman yang dizolimi ini dianggap sampah, itu yang diekspor. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Tower saya Pak, gimana Pak? Investasi tower tadi itu yang 100% buat asing. Baik, pimpinan yang saya hormati, Pak Nusron ini kalau saya tidak jawab nanti datang ke kantor saya besok pagi. Saya jawaban tertulis ya. Pak Nusron, saya pikir demikian menyangkut Perpres. Kalau Bapak mau, saya akan mintakan waktu Pak kepada ketum Bapak. Saya akan dengan senang hati Pak. Saya mengerti juga isinya kemana dan siapa motifnya, saya juga tahu Pak. Saya siap untuk memfasilitasi. Pak Menteri yang saya hormati, pertama tentu kita apresiasi dulu dong Pak Menteri, Kementerian Investasi BKPM meraih opini wajar tanpa pengucilan. Itu luar biasa prestasi Pak Bahlil. Itu satu. Yang kedua, Pak Bahlil tadi melengkapi Mufti. Tadi kita sudah dengar ya, dan kita sudah berulang-ulang kali bicara di sini. Waktu itu terakhir bahkan Pak Bahlil, Menteri Investasi, Pak Menteri Memperin ini yang jarang hadir di Komisi 6, akhirnya pindah ke Komisi 7. Itu Pak AGK juga janji di sini bahwa tidak ada lagi investasi semen, tapi ternyata kan masih ada, Pak. Itu satu ya. Ini tolong dibereskan sama Bapak. Yang paling concern itu sekarang pimpinan, saya, Pak. Pimpinan mohon maaf, boleh nggak saya? Boleh. Silahkan Pak Bahlil. Izin pimpinan. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya izin Pak Andre, menyangkut semen. Saya kok malah jadi bingung ya. Kelihatannya Pak Andre lebih tahu izin semen daripada saya ini kelihatannya. Pak Andre, saya ingin menyampaikan kepada Pak Mufti juga. Moratorium semen itu tidak diputuskan di ratas. Ya, dan nggak pernah ada lagi satu izin semen yang di Kalimantan Timur itu untuk basis ekspor 82% sampai 90%. Karena kontraknya itu sudah dilakukan sebelumnya, selebihnya nggak ada. Dan izin yang diperbolehkan itu hanya di Papua. Kenapa di Papua? Karena antara supply and demand belum berimbang. Pabrik di Manokwari itu hanya mengcover 1,5 juta outputnya. Sementara di Papua sekarang menjadi 1,8, 1,9 juta. Di lebihnya nggak ada. Jadi saya mohon juga, mohon maaf pimpinan, ini jangan menjadi bola liar. Kak, gini Pak Menteri, boleh dijawab, ditanggapi dikit? Biar saya perjelas di Pak Andre. Jadi gini Pak Menteri, seolah-olah bahwa kami di Kementerian Investasi mengeluarkan izin lain. Tolong sampaikan izin mana itu. Nah, boleh kita tanggapin. Pak Menteri beralasan, saya tidak mau menanggapi Papua karena memang Papua membutuhkan
ya kita coret nih Papua dari pembahasan kita. Saya ingin menyampaikan Pak Menteri, bagaimana cara pemerintah mengontrol bahwa semen yang diproduksi di Kutai Timur itu akan bisa diekspor semuanya Pak Menteri. Karena mohon maaf Pak Menteri, dengan segala hormat, pemerintah kita tuh lemah untuk mengawasi berbagai hal. Ya, tadi Mufti sudah bilang soal tenaga kerja saja kita lemah mengawasi, apalagi soal ekspor. Nanti tiba-tiba yang ngakunya ekspor ternyata enggak. Nah ini yang perlu Pak Menteri. Jadi kita mengkritik pemerintah ini dalam rangka mendukung pemerintah, itu perlu ini garis bawahi Pak Menteri. Kita ini partai pendukung pemerintah sekarang Pak Menteri. Ya itu Pak Menteri pahami dulu. Ya yang akhirnya menyebabkan pemerintah ini digebukin kanan kiri Pak Menteri. Mohon maaf, itu yang perlu dipastikan. Jadi gini, kan Mufti Andre Rosyadi dan seluruh anggota Komisi 6 didatangi sama Serikat Pekerja Semen, lalu didatangi banyak pihak, lalu mereka menyuarakan kepada kita. Nah itu kita menyampaikan karena kita sayang sama Pak Menteri, supaya pemerintah itu punya garis yang jelas bagaimana mengawal hal ini supaya nanti jangan sampai dibangun. Sebentar Om Demar, ini penting. Mungkin begini. Itu satu. Mungkin itu begini. satu. Yang kedua Pak Menteri, itu semen, nanti Pak Menteri silahkan jawab. Carilah caranya pemerintah benar-benar bisa mengawasi. Ya. Oke, dapat dipahami. Itu dapat dipahami. Itu satu. Yang kedua Pak Menteri yang tersayang, ya kita cinta sama Pak Menteri. Yang kedua Pak Menteri, di dalam ruangan ini minggu lalu itu Bang Lutfi 2 kali rapat sama saya, sudah saya ingetin soal nikel. Ya, alhamdulillah hari Jumat kemarin di Kementerian Perdagangan sudah mengundang teman-teman Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia, yang memang setelah perjuangan Pak Menteri dengan Kementerian Perdagangan, sekarang harga patokan mineral kan sudah dipergunakan, ya. Tapi kan permasalahannya ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa setelah disurvei sama Sukovindo dan Surveyor Indonesia, misalnya kandungan ore 1,8, tiba-tiba di smelter Barangkawan itu jadi 1,5 Pak Menteri. Dan semua pengusaha berteriak, mungkin teman-teman Pak Menteri juga ada yang berteriak itu. Nah ini kami sudah sampaikan ke Menteri Perdagangan, ya. Menteri Perdagangan akan memanggil, ya, para asosiasi surveyor itu, Sukovindo, Surveyor Indonesia, dan berbagai surveyor itu. Nah kenapa ini terjadi? Nah kalau di Sukovindo dan Surveyor Indonesia 1,8, kok tiba-tiba di Anindya jadi 1,5? Saya tanya langsung, kebetulan Sukovindo dan Surveyor Indonesia ini kan mitra Komisi 6. Saya tanya sama dirut-dirutnya, Pak Dirut, apa mungkin dari 1,87 bisa berubah jadi 1,5? Mas Andre, ini mineral itu kalau turun dari 1,87 paling jauh 1,86, paling jauh 1,85, nggak mungkin jadi 1,6 atau bahkan 1,5. Nah ini yang kira-kira yang merugikan teman-teman pengusaha nasional kita Pak Bahlil. Mereka sudah leasing, utang di bank, segalanya. Tiba-tiba nanti ditampil di smelter Tiongkok itu Pak Bahlil, lu mau ambil, kalau nggak mau 1,5 udah lu angkat lagi. Nah saya ingin memberikan solusi ke Pak Bahlil, ini kan bentuk kezoliman. Nah saya usulkan ke Pak Bahlil, kita win-win aja. Kalau dianggap sampah sama smelter Tiongkok itu, yang sampah itu kita ekspor saja. Kan dia nggak mau makan, ekspor, jual misalnya dengan $40, bayar pajak 15%. Jadi pengusaha kita nggak rugi, negara juga nggak rugi, ya. Itu saya sudah usulkan ke Menteri Perdagangan. Nah saya harapkan Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi memikirkan ini dan membahas ini dalam ratas. Jangan sampai kita punya ini untuk bergen Pak Bahlil sama smelter Tiongkok itu. Jangan sampai smelter Tiongkok itu yang mengatur kita. Ini sumber daya alam kita harus dirasakan dan dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu Pak Bahlil, dan saya percaya Pak Bahlil NKRI lah. Nah tolong Pak Bahlil cari solusinya. Terima kasih Pak Bahlil. Terima kasih pimpinan. Substansinya dapat dimengerti oleh Pak Bahlil, ya. Pimpinan, saya izin waktu biar tidak bias, supaya media juga tulisnya yang benar. Sekali lagi Pak Andre, urusan semen nanti dicatat dalam kesimpulan rapat ini. Saya terganggu betul. Nanti Pak Imam, Deputi Dalax, kita melakukan audit produksi dari seluruh semen. Baru kemudian kita bandingkan antara total kapasitas produksi dan realisasi dan permintaan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini,
Tapi tolong juga jangan saya dianggap main-main dengan urusan ini, Pak Andre. Saya sejak mahasiswa nggak pernah main-main. Dan ini saya akan usut betul, Pak Andre. Tetapi kalau kita dukung Pak Bahlil. Tapi kalau seandainya kapasitas terpasang akan lebih besar daripada kapasitas produksi dan kemudian permintaan semen naik, maka kami akan membuat kebijakan baru. Saya nggak pusing dengan yang lainnya. Saya ngerti ini cara main ini. Kita ini pedagang, Pak. Aku tahu ini cara main begini. Kalau kita sudah mengakomodir aspirasi, pertama Pak Andre yang mengusulkan untuk pembatasan moratorium semen, waktu itu kami masih kepala BKPM, dan saya usulkan itu lewat ratas. Dan tidak mungkin saya mau menjilat lidah saya untuk mengambil itu. Biar Pak Andre tahu, aku kalau kementerian lain boleh Pak Andre ini, tapi kalau untuk saya urusan begini Pak Andre tidak perlu meragukan meraputi saya. Jadi Pak Imam, nanti dimasukkan dalam kesimpulan ini, kami akan datang mempresentasikan khusus terhadap kapasitas produksi dan realisasi produksi dikaitkan dengan permintaan negara. Jadi kalau realisasi produksinya katakanlah 6 juta, contoh, permintaannya sudah mencapai 7 juta, impor tidak menutup kemungkinan untuk kita pertimbangkan dibuka. Impor apa namanya? Pembuatan pabrik baru. Ya, nggak apa-apa, Pak Bahlil Ya, silahkan. itu satu. Audit itu, dan kami meyakini, ya, kapasitas produksi kita 120 juta, ya, hanya permintaan kita 60 juta. Itu faktanya. Terserah nanti kita adu aja. Kita adu. data Oke, pemerintah. oke, nanti itu diaudit. Nggak Oke. apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. oke. Bagus itu dibuka. Yang kedua, izin pimpinan menyangkut dengan nikel. Saya setuju Pak Andre. Saya ini mantan pengusaha nikel Pak Andre. Waktu proses untuk bagaimana menghentikan ekspor nikel, 4 hari saya masuk jadi kepala BKPM dan kami mengusulkan untuk ekspor nikel. Dan kemudian itu terjadi. Harapan kita adalah agar terjadinya hilirisasi. Tetapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang melakukan nikel ini dibeli dengan harga yang pantas. Itulah kemudian muncul HPM. Bahwa di dalam permainan ini, Pak Andre kan tahu kelakuan-kelakuan ini barang. Tetapi kalau memang itu yang menjadi perhatian, itu sudah ada satgas khusus untuk pengawalan terhadap harga HPM. Nanti coba saya akan bicarakan Pak Andre dengan teman-teman satgas untuk mengklirkan ini. Tapi yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk bagaimana mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas. Jadi Pak Gitu, Pak. Pimpinan, kita tidak meragukan idealisme Pak Bahlil. Kita memberikan solusi, masukan kepada Pak Bahlil. Bagaimana teman-teman yang dizolimi ini dianggap sampah, itu yang diekspor. Supaya kita punya bergen kepada smelter Tiongkok Itu saya Jadi pikir kalau itu pikiran lain soal lah, idealisme Pak Bahlil nggak usah kita ragukan. Kita kenal lah saudara Bahlil dia. Ya nggak mungkin bisa jadi mungkin sama dia, gitu loh. Ekspor sampah dong. Jadi kita ekspor sampah gitu loh. Kan dianggap smelter Tiongkok ini barang ini sampah. Lu angkat atau lu gua beli dengan berapa harga yang gua mau. Pak Gitu Menteri, loh. Ini penting loh Pak, supaya rakyat tahu smelter Tiongkok tuh memperlakukan ini barang sampah. Lu angkat atau lu gua beli sesuai mau gue. Saya pikir Itu loh barangnya. Itu publik harus tahu. Jadi jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai sama mereka, gitu loh Pak. Thank you. masuk lagi detik barang itu. Jadi substansinya sudah didapat oleh Pak Detik Menteri. masuk ini langsung. Ya. Ini. Jadi substansi itu program pengawasan itu Pak Menteri. Jadi nanti substansinya sudah didapat oleh Pak Menteri. Nanti mungkin akan dicek baik itu audit baik semen maupun nikel itu akan diaudit nanti. Kita lanjutkan ke meja pimpinan. Ada Pak Martin, ada Pak Bimo juga. Pak Bimo silakan. Cukup Pak Dewan. Ya. Saya mendengarkan. Dengar. Ya. Mendengarkan saja saya. Cukup. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bimo. Pak Martin ada yang disampaikan? Cukup ya? Ya. Kalau sudah cukup, mungkin Pak Menteri tolong dijawab secara terutamanya masalah anggaran nih Pak. Karena ini kita jangan sampai nanti menjawab yang lain-lain malah kita menjawab anggarannya belum selesai, karena kesimpulan kita hari ini adalah kesimpulan anggaran. Kita tidak bisa menyimpulkan pengawasan. Silakan Pak. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 6 yang kami hormati dan kami muliakan. Yang pertama,
kami ucapkan terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu semua terkait dengan materi agenda rapat kita pada hari ini. Yang mohon maaf saya akan memberikan tanggapan tapi secara umum aja, detailnya kami seizin pimpinan dan Bapak Ibu semua kami akan lakukan secara tertulis. Yang pertama menyangkut dengan anggaran, kami akan detailkan tentang 600 miliar tersebut. Tapi izin pimpinan, sebelum kami kembalikan kepada pimpinan, saya ada beberapa yang harus saya ulas terkait dengan investasi yang berkualitas. Jadi investasi yang berkualitas dalam pandangan kami adalah tujuan investasi itu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Itu dulu substansinya. Adil itu Pak Presiden selalu membicarakan membangun Indonesia itu Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua. Harus diakui pimpinan bahwa sebelum kami masuk di pemerintahan, perimbangan investasi antara Jawa dan luar Jawa itu di Jawa lebih besar. Mohon maaf tanpa bermaksud mengatakan sukuisme, tetapi kita membangun bangsa ini kan dari Sabang sampai Merauke. Maka kita langsung mendorong bagaimana agar terjadi perimbangan. Itulah yang kita lakukan pertama. Yang kedua, investasi yang berkualitas seperti apa lagi? Antara foreign direct investment dengan PMDN kita itu juga harus berimbang. Syukur-syukur kalau itu bisa terjadi peningkatan foreign direct investment yang mengarah kepada investasi yang tidak hanya konsumtif, tapi dia bisa menuju kepada hilirisasi. Yang ketiga adalah investasi yang masuk itu selama ini, mohon maaf saya harus mengatakan, saya pernah berproses di daerah. Orang daerah itu hanya menjadi sebagian dulunya itu, mohon maaf, penonton. Saya tidak ingin begitu ketika kami masuk di pemerintah. Kami ingin ada keadilan. Setiap investasi yang masuk harus menjadikan pengusaha daerah dan UMKM daerah sebagai subjek dan objek pembangunan ekonomi. Karena itu kebijakan kita adalah setiap investasi masuk harus berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Dan yang ketiga adalah investasi yang mendorong pada terciptanya nilai tambah, yaitu hilirisasi dan industri. Ini adalah bagian yang menjadi satu referensi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan investasi berkualitas. Sudah barang tentu lingkungan harus kita perhatikan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, saya juga terima kasih atas pendapat bahwa beban kerja semakin tinggi tetapi anggaran menurun. Mungkin saya sejak lahir memang nggak pernah bersungut hidupnya karena selalu berjuang. Bahkan dalam perjuangan itu kapan terwujud, yang penting yakin dulu, yakin usaha sampai, kan gitu. Kapanpun terwujudnya yang penting yakin dulu, karena ada yang keyakinan itu akan mendorong. Saya kebetulan terbiasa dalam sebuah proses pembelajaran saya dari kampung sampai Jakarta dengan selalu melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak rasional, tapi karena berkat Tuhan, berkat dorongan dari teman-teman, itu insya Allah bisa. Saya mengajukan tambah 600 miliar, itu pun kalau disetujui. Tapi kalau tidak, demi negara, rakyat, bangsa negara, kita akan melakukan semaksimal mungkin apa yang kita punya. Ya, kalau dulu ajaran penusron, bagaimana menggolkan kegiatan, buat proposal. Proposal itu cuma dikasih kertas kop sama cap. Isi daripada surat proposal dibuat di Jalan Pramuka. Kalau kali ini isinya ada, lambangnya Garuda, masa nggak bisa ada akal kita untuk kita lakukan. Menyangkut dengan persoalan lagu tentang Ibu Menkyu, saya yakin Ibu Menkyu masih seperti yang dulu. Ibu Menkyu tahu betul tentang apa yang dilakukan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju bahwa konsumsi itu terjadi. 57% PDB kita di kuartal kedua itu kontribusinya konsumsi. Tapi konsumsi itu bicara tentang daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat itu lahir apabila ada kepastian pendapatan, dan ujung daripada kepastian pendapatan itu adalah lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu tidak akan mungkin diberikan sepenuhnya kepada pemerintah mengurus lewat penerimaan PNS, karena penerimaan PNS, BUMN dan tentara polisi tidak lebih dari 1 juta per tahun. Hari ini lapangan pekerjaan kita itu 7 juta existing, 2,9 juta angkatan kerja per tahun, dan ketika COVID terjadi PHK, mohon maaf, sekitar 5 sampai 6 juta. Jadi memang investasi inilah hulu untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dan tidak hanya hulu, tapi juga tidak hanya hulu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga hulu untuk mendapatkan sumber pendapatan negara.
Karena total pendapatan negara kita 76% itu dari pajak, dan pajak paling besar itu adalah pajak badan. Ini teori ekonomi dari Penusun Wahid ketika dulu memberikan training kepada kami. Nah, oleh karena itu saya pikir tidak ada alasan untuk kemudian tidak kita mendorong sektor investasi. Betul, investasi ini bayi yang baru. Namun percayalah bahwa kalau abang-abang, bapak-bapak semua ini, kita seperti di organisasi pakai abang-abang, mohon maaf pimpinan, saya cabut kata-kata abang-abang saya. Bapak-bapak ibu yang terhormat dan dimuliakan ini, kalau bisa kita kolaborasi bersama, insya Allah kita akan jalani. Menyangkut dengan Pak Ketua, kok penjelasannya mirip kayak penjelasannya Profesor Irani Yustika ya? menyangkut dengan pimpinan, saya ingin mengatakan menyangkut dengan Ibu Evita dan Pak Marwan Jafar, IODB. Pimpinan bukan berarti kita tidak mengupayakan untuk terjadi peningkatan ranking ODB. Sejak tahun 2019 akhir, pimpinan, 2020 dan sekarang, Bank Dunia belum mengeluarkan penilaian terhadap IODB. Jadi ini bukan kesalahan pemerintah Republik Indonesia. Kami kemarin ke Amerika, kami ketemu di World Bank, kami sudah menanyakan itu. Dan insya Allah di Oktober ini baru turun. Insya Allah IODB kita akan terjadi perbaikan peringkat ke arah yang lebih baik seiring dengan implementasinya Undang-Undang Cipta Kerja. Ibu Evita yang saya hormati, saya juga sangat mengapresiasi tentang UMKM. Bu, sekarang UMKM itu kalau investasi asing yang di bawah 10 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90 tidak boleh asing masuk. Bahkan di situ ditegaskan setiap investasi masuk wajib pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi UMKM. Itu wajib itu, nggak boleh nggak. Di sini bentuk afirmatif negara, kehadiran negara untuk membentengi teman-teman pelaku pengusaha yang UMKM. Dan kolaborasi sudah barang tentu. Khusus untuk senior saya Pak Marwan Jafar, pandangan saya baik secara kebijakan maupun akademisi tentang bagaimana melihat lingkungan sebagai suatu investasi yang berkelanjutan. Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan ruang yang cukup untuk bagaimana mengkanalisasi agar terjadinya kesinambungan investasi yang memperhatikan lingkungan. Karena itu AMDAL sekarang masuk dalam bagian perizinan berusaha. Dulunya AMDAL itu tidak termasuk dalam perizinan berusaha. Sehingga kalau dulu perusahaan tidak sesuai dengan AMDAL, maka dia tidak bisa mencabut izinnya. Dia harus lewat pengadilan. Tapi dengan AMDAL masuk pada izin, maka dia automatically ketika dia melanggar bisa dicabut izinnya. Ini adalah bagian strategi pemerintah dalam mendorong untuk ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Sudah barang tentu dalam kajian saya berpendapat bahwa kita akan masuk pada fase baru tentang green energy, lingkungan. Ini harus kita jaga, nggak bisa lagi seperti dulu-dulu. Saya pikir itu pimpinan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, khusus untuk Pak Hairon sebelum ini menjadi bias, karena ini pernah viral di beberapa media. Temuan BPK terhadap kinerja BKPM terkait dengan ada 4.000 lebih perusahaan asing yang berpotensi bermasalah dengan angka kurang lebih sekitar 73 triliun. Penting pimpinan saya harus luruskan di forum yang sangat mulia ini bahwa tahun 2018-2019 ketika terjadi transisi perizinan dari manual menjadi OSS, dari Kemenko Perekonomian kepada Kementerian, kepada BKPM waktu itu memang ada terjadi beberapa loss perusahaan yang nggak boleh 10 miliar ke bawah itu asing masuk. Itu memang ada beberapa masuk pimpinan. Itulah yang dihitung menjadi 73 triliun. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa bukan itu investasi bodong, enggak, atau investasi fiktif, tidak. Cuman memang perusahaan-perusahaan asing tersebut yang nggak boleh 10 miliar ke bawah masuk, itu masuk karena waktu itu sistem kita yang peralihan. Tetapi seiring waktu berjalan, ternyata BKPM waktu itu 2018-2019 telah melakukan penataan, sudah melakukan penataan dan sudah melakukan perbaikan. Jadi intinya adalah tidak ada lagi perusahaan asing yang menabrak aturan atau tidak sesuai aturan. Sudah clear itu pimpinan. Nah, jadi saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Pak, tower saya Pak gimana Pak?
investasi tower tadi itu yang 100% buat asing. Baik, pimpinan yang saya hormati, Pak Nusron ini kalau saya tidak jawab nanti datang ke kantor saya besok pagi. Saya jawaban tertulis ya. Ya. Jawaban tertulis ya. Ya. Saya izin menyampaikan tentang Kepres nomor 10 yang dirubah menjadi Kepres nomor 11 yang asal musababi, yang tidak perlu saya ulangi tentang narasi yang disampaikan oleh Pak Nusron, karena persoalan adalah bagian terbuka dan bagian tidak terbuka. Sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mengandung mazhab terbuka, bukan tertutup. Ada enam sektor aja yang kita tutupi waktu itu, nuklir, kemudian terumbu karang dan segala macam. Sekarang ditambah dengan alkohol, selebihnya terbuka. Nah, terkait dengan Perpres ini Pak, kalau boleh kita bicara khusus, tapi mungkin Pak Nusron juga bicara sama ketum partai Bapak juga, supaya ada sinkronisasi, karena ini koordinatornya, komandannya di mereka. Komandannya mereka biar fair juga, supaya jangan pertanyaan ini ke sini terus. Maksud saya begitu pimpinan. Saya akan dengan senang hati pimpinan kalau pertanyaan ini akan disampaikan secara vulgar juga oleh ketua umumnya kepada ketua umumnya, dan saya dengan senang hati saya mungkin akan memfasilitasi, bisa Pak Nusron. Persoalan bagaimana merubah yang tidak bisa dirubah itu cuma Al-Quran dan dengan Alkitab. Undang-Undang 45 pun kalau dimungkinkan dalam syarat berpotensi, ya kan, berpotensi, ya kan. Tetapi kalau apalagi Perpres kan begitu Pak Nusron. Sejak undang-undang itu apa tuh? Hah? Emang ada rencana amandemen? Kebetulan saya bukan anggota parlemen, Pak Andre. Saya hanya meresapi apa yang dipikirkan oleh Pak Nusron, bahwa tidak ada yang tidak bisa di Republik ini selama memenuhi kaidah, aturan dan mekanisme serta syarat-syaratnya. Yang nggak bisa itu Al-Quran dan Alkitab. Pak Nusron, saya pikir demikian menyangkut Perpres. Kalau Bapak mau, saya akan mintakan waktu Pak kepada ketum Bapak. Saya akan dengan senang hati Pak. Saya mengerti juga isinya kemana dan siapa motifnya, saya juga tahu Pak. Saya siap untuk memfasilitasi dalam rangka keberpihakan. Dan yakinlah Pak Nusron bahwa saya masih seperti yang dulu, seperti Pak Nusron bina kita waktu masih jadi aktivis. Insya Allah keberpihakan kita untuk rakyat bangsa dan negara di atas segala-galanya, tidak akan pernah bergeser. Pimpinan, sebentar saya sedikit aja. Saya langsung aja ke Pak Menteri sesuai kewenangannya yang besar. Saya harap setiap akhir tahun ada pengumuman ke halayak masyarakat bahwa ini loh daftar investasi negatif tahun-tahun ini, atau daftar investor yang nakal yang di blacklist oleh Kementerian Investasi. Terima kasih. Oke, menjadi masukan aja deh Pak ya. Baik, nanti dijawab yang lain-lain dijawab tertulis Pak ya. Karena kita sudah waktunya ini kita untuk membacakan draft kesimpulan Pak Menteri. Siap. Ya, ada yang kurang-kurang nanti teman-teman yang belum terjawab nanti tentu akan dijawab secara tertulis oleh Pak Menteri. Siap.